Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Nah, ketua kelas, Bapak ingin tahu nih, siapa teman kita yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah semuanya sehat dan hadir semua ya, Nak. Nah, Bapak mau tanya nih, Nak. Pembelajaran kita hari kemarin tentang apa ya, Nak? Iya, terima kasih, Nak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar konsep dasar berpikir komputasional dalam mata pelajaran IPAS merawat mataku. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, Bapak ingin tahu nih, Nak, bagaimana cara membuat mie instan? Oke, kalau tahu siapa nih yang mau menjawabnya? Oke, Farhan, sebutkan. Oke, benar sekali. Nah, ada lagi yang lain? Oke, tidak ada ya. Tepuk tangan dulu yang meriah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mengamati video tentang berpikir komputasional. 2. Siswa bisa menjelaskan tentang berpikir komputasional. Dan yang ketiga, siswa dibagi kelompok dan berdiskusi dalam prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak Bapak, kita hari ini akan menonton video tentang cara berpikir komputasional dalam mata pelajaran IPAS. Nah, anak-anak Bapak tolong diperhatikan ya, Nak. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik,
maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat penugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, mengenal pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran.
C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, anak-anak Bapak, tadi kita telah selesai menonton video tentang bagaimana berpikir komputasional. Nah, sekarang Bapak ingin tahu nih bagaimana pemahaman anak Bapak. Siapa nih yang ingin menjawabnya? Silakan angkat tangan. Iya, Furkan. Oke, tepuk tangannya. Nah, yang selanjutnya, ada berapa macam berpikir komputasional? Silakan angkat tangan. Iya, Ulfa. Oke, tepuk tangan untuk Ulfa. Nah, tadi itu adalah bagaimana kita memahami berpikir komputasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebentar lagi kita akan belajar kelompok yang sebelah kiri Bapak adalah kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, dan selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, silakan duduk kelompoknya, Nak. Silakan anak-anak Bapak untuk mengerjakannya. Di situ bagaimana kita merawat mata dengan cara berpikir komputasional. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anak Bapak, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit.
Oke, waktunya telah habis. Saatnya kita kumpulkan ya. Oke, sebelum kita presentasi, kita akan melakukan ice breaking dulu ya nak ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah. Nah, sebentar lagi akan Bapak panggil ini kelompok siapa ya yang pertama? Siapa ya yang maju ya untuk melakukan presentasi? Oke, kelompok 1 silakan maju. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami tentang merawat mata. Posisi nonton dengan sehat, membaca dengan benar, mengatur waktu istirahat, menjaga kebersihan mata. Pengenalan pola harian merawat mata, pola makanan untuk mata sehat, pola sikap yang baik, atrasi, menjaga kebersihan mata, mengatur waktu menonton TV, mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga
Oke, tepuk dulu tangannya yang meriah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil aktivitas yang merawat mata. 1. Dekomposisi. Menjaga kebersihan mata, mengatur waktu istirahat, membaca dengan benar, menonton dengan sehat. 2. Pengenalan pola makanan untuk mata sehat, pola harian merawat mata, pola sikap yang baik. 3. Operasi. Menjaga kebersihan mata, mengonsumsi makanan bergizi, membaca dengan pencahayaan yang cukup, mengatur waktu menonton TV, algoritma, membaca dengan benar, makan makanan sehat, mencuci tulang sebelum bangun tidur, menonton atau menggunakan gadget dengan bijak. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita persilakan kelompok 3. Pola merawat mata, pola makanan untuk mata sehat, operasi, menjaga kebersihan mata, konsumsi makanan bergizi, atur waktu menonton TV, jaga dengan pencahayaan yang cukup, algoritma, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya, anak-anak Bapak. Baik, kita lanjut kelompok yang terakhir ya, yaitu kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk semangat. Oke, terima kasih anak Bapak telah kita selesaikan belajar diskusi di kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah anak Bapak sudah memahami bagaimana merawat mata dengan berpikir komputasional. Dapat kita simpulkan dengan berpikir komputasional. Yang pertama, merawat mata dengan membaca dengan jarak yang sesuai. Yang kedua, sikap kita dalam pola makan, dalam makanan sehat untuk mata. Dan yang ketiga, dalam merawat mata kita dapat memakai ataupun menghindari cahaya yang terlalu terang. Oke anak-anak Bapak, dan waktunya kita akan mau istirahat. Sebelum kita istirahat, adakah anak-anak Bapak yang ingin bertanya? Sudah paham semua? Terima kasih. Dan sebelum kita pusing, Bapak ingatkan nanti waktu keluar kelas hati-hati dan turun tangganya nanti juga hati-hati. Baik anak-anak Bapak semuanya, kita istirahat. Silakan posing.